Rasyo ama badele-tele rasoni dane mai bogalite wahe fahaita owahina utele yoro irauno no miro roga lami tehemo faka meno ebua mi beni hala mi be ono hatenda o ama mi fo ngambate hate wa ono mi be awa bosi zalawa bosi dali pusa mi fe mondi bolone vali va oyando mavi bairo gana ni buga bairo berabagoni
persilakan jemaat Tuhan untuk boleh duduk. Yang tak pernah
syukur kepadamu Tuhan, anugerahmu pesonanku selalu kau angkat hatiku kau membuatku berada di matamu. Kami sungguh menyadari bahwa kami berharga di hadapan Tuhan. Engkau telah membayar lunas harga untuk menebus kami. Karena itu Tuhan, kami layak untuk memuji Engkau, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Kami rindu mempersembahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang harum, sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu rapilah kami, Roh Kudus yang hidup, Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Lewat firman-Mu kami akan mendengarkan suara-Mu. Perdengarkanlah Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Urapi setiap hati kami, pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan. Berkati kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Bersabdalah Tuhan. Kami duduk diam, bahwa kuasa Roh Allah, kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom bagi kita semua. Sebelum saya melanjutkan firman Tuhan, ayah ibu dari pengantin perempuan, ya, baiklah. Efesus pasal 5 ayat 32. Efesus pasal 5 ayat 32. Sampai ayatnya 33. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Puji Tuhan. Ini ibadah minggu, bukan khusus ibadah untuk pemberkatan nikah. Tapi di dalam ibadah minggu kita melaksanakan ibadah pemberkatan dan peneguhan nikah kudus dari kedua anak-anak kita, Helvinus dan Dela. Paulus kepada jemaat di Efesus menuliskan sesuatu hal yang sangat mendasar. Apa itu hubungan? Khususnya di dalam pasal 5 ini, ia menyampaikan bahwa yang menyatukan manusia dengan Allah adalah hubungan. Adanya hubungan. Yang menyatukan kedua insan adalah hubungan. Di ayat yang baru kita baca, hubungan itu dikatakan
dikatakan oleh Paulus bahwa merupakan rahasia besar. Rahasia. Kalau dalam bahasa aslinya, kata rahasia ini adalah misteri. Sesuatu yang tidak dapat diungkapkan, yang tidak dapat seolah-olah dinyatakan, tapi ada. Real. Sepertinya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Baik rahasia antara hubungan manusia, umat Tuhan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah rela mati untuk kita, maupun hubungan antara suami dan istri. Itu tidak bisa dijelaskan. Itu tidak bisa diungkapkan sebatas kata-kata, tetapi merupakan sesuatu hal yang nyata. Pertanyaannya adalah, mengapa merupakan rahasia hubungan ini? Mari kita perhatikan dengan baik. Sejak Allah menciptakan manusia, Ia membangun satu lembaga di mana Dia ada sebagai pemersatu. Jadi hubungan itu adalah antara seseorang dengan yang lainnya, yang menghubungkannya adalah Tuhan itu sendiri. Atau yang menjadi penghubung antara umat Tuhan dan Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Demikian juga dalam pernikahan. Di dalam Kejadian pasal 2 dikatakan di dalam, mari kita lihat terlebih dahulu Bapak Ibu, Kejadian pasal 2 ayat 22 mulai. Ayat sebelumnya 21 20. Iya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak. Garis bawahi kata tidak. Itu kosong. Ada kekosongan. Menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Selanjutnya, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Lalu lanjut. Ayo yang bisa cepat. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya lah. Dari kata tidak, manusia melihat kekosongan dalam dirinya. Ia tidak menemukan seseorang yang sepadan dengan dia. Lalu siapa yang membangun? Dibangunnya lah. Siapa yang membangun itu? Tuhan Allah. Pernikahan Kristen tidak sama dengan pernikahan dunia ini.
Tetapi Allah sendiri membuat dirinya menjadi hubungan agar kita terhubung dengan Dia. Demikian juga dalam pernikahan. Allah sendiri yang membangun dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi perlu diperhatikan oleh kedua anak-anak kita yang hari ini akan diberkati. Bahwa kamu menikah telah diajari oleh kebenaran firman Tuhan. Dela akan menjadi pendampingmu seumur hidup, bukan oleh kehendak hatimu semata, tapi ada intervensi Allah, ada tangan Allah yang membangun di sana. Itu pentingnya kenapa ada pranikah, konseling pranikah. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan bertugas untuk mengorek sampai kedalaman. Apakah kedua insan ini benar-benar sudah menyadari bahwa mereka dipersatukan oleh Tuhan, atau hanya karena keinginan semata? Oh, dia cantik, dia ganteng, oh dia punya uang, nyaman nanti aku hidupnya, aku akan dijadikan ratunya. Pret, saya bilang. Apa yang pernah saya bilang? Pret. Nyaris orang Nias, perempuan Nias itu tidak tahu artinya diratukan oleh suami. Setelah menikah banting tulang. Kadang-kadang saya pikir ya betul juga ya, karena kita memang terbuat dari tulang. Makanya kita perlu banting untuk cari nafkah. Bangga jadi orang Nias, amin. Bangga jadi orang Batak, amin. Bangga jadi anak Tuhan, jauh lebih amin, amin. Jadi ingat Venus. Ya, kedua saksi, kedua anak-anak kami silakan duduk. Kedua saksi yang pertama Ratani Glek. Di sini Bapak tanda tangan. Dan saksi dari pihak perempuan adalah Arisman Zibua, orang tua ya. Di sini Pak. Di sini di atas. Ya. Baik, terima kasih, kami persilakan kembali kembali di tempat duduk masing-masing. Kalau saudara setuju, saudara jawab, iya, saya mau. Kepada mempelai pria, saudara Helpinus Gawi, maukah saudara menerima wanita ini sebagai istri yang dijodohkan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus? Mempelai pria menjawab, iya, saya mau. Maukah saudara mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan memelihara dia, baik pada waktu dia sakit maupun pada waktu dia sehat, serta melupakan orang-orang lain, tetapi hanya mengasihi dia saja selama saudara berdua hidup di dunia ini? Mempelai pria jawab, Iya, saya mau. Kemudian pertanyaan diajukan kepada mempelai wanita,
Jika saudara setuju, saudara bisa menjawab, ya, saya mau. Saudari Dela Purnama Sepua, maukah saudari menerima pria ini, pria yang ada di sebelah saudara, sebagai suami yang dijodohkan oleh Tuhan bagi saudari, untuk hidup bersama menurut firman Tuhan di dalam pernikahan kudus? Mempelai wanita, silakan jawab. Maukah saudari mengasihi dia, menghormati dia dan memelihara dia baik pada waktu dia sakit maupun pada waktu dia sehat, serta melupakan orang-orang lain, tetapi hanya mengasihi dia saja selama saudari berdua hidup di dunia ini? Mempelai wanita menjawab. Sekarang kita masuk dalam janji perkawinan, janji pernikahan. Elvinus Gaho, mengambil engkau Dela Purnama Jebua menjadi istri saya dengan mengasihi dan menghormati engkau sampai maut memisahkan kita. Menurut firman Tuhan, ini janjiku padamu. Saya, Dela Purnama Jebua, menerima engkau, Elvinus Gaho, sebagai suami saya dengan mengasihi dan menghormati engkau sampai maut memisahkan kita, menurut firman Tuhan. Ini janjiku kepadamu. Dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, di hadapan Tuhan dan di hadapan keluarga serta jemaat Tuhan, hari ini saya meneguhkan pernikahan saudara berdua menjadi suami istri yang sah dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kiranya berkat anugerah Allah Bapa, kasih Kristus, dan bimbingan serta pertolongan Roh Kudus melimpah dan menyertai pernikahanmu dari sekarang ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur bahwa kedua mempelai telah menyampaikan janji pernikahan mereka di depan Tuhan, di depan hamba Tuhan, dan di depan jemaat. Untuk teguhkanlah perkawinan mereka, satukanlah mereka di dalam kasih, di dalam kekudusan, dan di dalam penghormatan kepada Tuhan, agar apa yang telah dipersatukan oleh manusia, apa yang telah dipersatukan oleh Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Bukan saja
saja kami memohon kiranya Engkau meneguhkan mereka. Tetapi kami juga berdoa kiranya Engkau juga boleh memberkati keluarga yang baru, memberkati dengan sukacita, memberkati dengan damai sejahtera, memberkati Tuhan dengan daya juang yang tinggi, bahwa mereka harus bersama-sama bahu-membahu memperjuangkan mimpi mereka, memperjuangkan cita-cita mereka dalam nama Tuhan Yesus. di dalam kerendahan. Kami menyerahkan mereka berdua ke dalam tangan. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin mereka, menolong mereka senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini Helvinus dan Dela sah menjadi suami istri. Dan hari ini Bapak Ibu tahu sekalian bahwa selama mereka ada dalam bimbingan kami, saya berulang-ulang bertanya, apakah Helvinus pernah menciummu? Dan mereka berkata belum. Pernah dia memegang tanganmu? Pernah. Maka hari ini bukti sah bahwa Helvinus telah memiliki Dela, bukan oleh adat istiadat, tetapi oleh karena peneguhan dan pemberkatan yang telah Tuhan satukan hari ini bagi kedua anak-anak kita. Maka Helvinus memberikan ciuman kudus pertama untuk istrinya. Silahkan lihat dia, tatap pelan-pelan, jangan buru-buru, pegang bahunya dengan penuh kasih. Dia sudah sah menjadi istrimu. Ciumlah. Oke. Ya, mari kita berikan tepuk tangan. Sekarang mereka akan berlutut di hadapan kedua orang tua dan mempermisikan untuk pertama dan seterusnya bahwa Helvinus akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu hati dengan istrinya. Silakan Helvinus disusul oleh Dela. Pada mama yang telah melahirkanmu, membesarkanmu, berjuang sedemikian rupa, tatap mata mamamu dan ingatlah bagaimana perjuangan yang begitu berat dijalani oleh ibumu untuk membesarkanmu, bahkan untuk setiap kesalahan-kesalahan kecil dan besar yang pernah engkau lakukan selama ini. Mungkin pernah menyakiti hati mamamu, ibumu yang mengasihimu. Ia tetap menerima engkau sebagai anaknya. Oleh karena itu hari ini permisilah kepadanya. Silakan Dela, katakan kepada mertuamu, aku meninggalkan bapak dan ibuku untuk menjadi putri bagimu. Maafkan aku dalam ketidaksempurnaan. Mari. Iya. Demikian juga kepada ibu dan ayah. Tunggu istrimu, jangan tinggalkan di tengah jalan. Nanti kalau kalian jalan ya, jangan kamu jalan di depan 1 kilometer, dia ada di belakang mengejar. Dia adalah pasanganmu, dia ada di hatimu. Gandeng tangannya, bawalah dia untuk sungkem kepada bapak dan ibunya.
Mari tuntun istrimu. Ini dari seorang laki-laki adalah ayahnya. Maka Dela lebih dahulu datang. Venus berdiri. Masih belum. Venus Dela. Ya. Sekali lagi, cinta pertama yang dia dapatkan di dunia ini dari seorang pria adalah dari ayah. Dan kasih yang tulus dari ibunya. Mohon maaf sama ibumu atas segala kelakuan kecil yang salah yang pernah engkau lakukan selama ini. Kamu putri satu-satunya. Mungkin selama ini ada banyak hal yang engkau lakukan dalam tingkah kemanjaan yang membuat mama gusar. Minta maaf kepadanya dan minta restunya untuk pergi menjadi bagian dari seorang pria, yaitu Helvinus. Tatap bapakmu. Lihatlah perjuangan bapak. Ingat semua itu. Dalam kelemahannya, dalam kekurangannya, ia berjuang sebagai seorang ayah untuk membesarkan. Mohon maaf atas setiap kesalahanmu, bahkan kemanjaan yang membuat sering kamu kehilangan kendali. Saat ini, permisilah kepada bapakmu bahwa engkau menjadi istri dari Helvinus. Engkau telah menemukan cinta kedua dalam dirimu, yaitu seorang suami. Ke mama. Permisikan kepada ibu mertuamu, putrinya satu-satunya engkau bawa jauh dari sampingnya untuk menjadi istri yang engkau hormati, engkau hargai, engkau cintai, satu-satunya seumur hidupmu. Silakan kembali ke tempat. Ibadah pemberkatan nikah telah selesai, maka kita melanjutkan ibadah kita dengan perjamuan kudus. Kemari bang, kemari bang. Oke bang. Ingat bahwa yang menyerahkan uang itu selalu tangan istri. Ya, silakan diletakkan di tengah. Kalian dua, yuk. Tangannya dua. Iya. Wah, tebal sekali weh. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kanan pria, kiri wanita. Sekali lagi jangan pernah lepaskan tangan istrinya, ya. Yuk, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu Haleluya. Bapa di surga, sebentar lagi kami dalam persekutuan kami dengan Tuhan diteguhkan oleh perjamuan kudus. Roti dan anggur yang ada di hadapan kami kuduskan sebagai lambang dari tubuh dan darah Kristus. Urapi dan kuduskan kedua pelayan-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima perjamuan Tuhan. Ingat bahwa setiap roti yang kita pegang adalah lambang dari tubuh Kristus yang telah diserahkan oleh Kristus itu sendiri sebagai ganti kita atas segala tuntutan dosa yang telah kita perbuat. Sebelum kita makan, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan iman kita terima tubuh Kristus sebagai tebusan kita, dan dengan bersyukur kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita makan bersama. Mari kita angkat cawan. Cawan yang kita pegang adalah lambang dari darah Kristus yang telah dicurahkan untuk menyucikan dosa kita, yang telah dicurahkan untuk memeteraikan kita sebagai anak-anak Allah, yang telah dicurahkan untuk memberikan kita materai baru, untuk memateraikan perjanjian Allah bahwa kita adalah pemilik kerajaan sorga. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Dengan iman kita terima kuasa darah Yesus yang memateraikan kita, dan kita minum bersama dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita minum.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, buat anugerah-Mu yang besar bagi kami, yang telah melawat kami hari ini, yang telah memimpin kami oleh Roh Kudus-Mu dalam ibadah kami, bahkan ibadah pemberkatan dan peneguhan nikah kudus. Terima kasih buat karya. Kalau sebentar kami umat-Mu dengan sukacita membawa setiap persembahan hati kami kepada Tuhan, baik ucapan syukur karena kami telah menerima kebenaran Allah, persembahan sukarela untuk pembangunan rumah Tuhan, bahkan yang mengembalikan milik Tuhan dalam persepuluhan. Tuhan berkatilah kami, tolong kami agar sukacita untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan meliputi setiap hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada kamu. Udah di gereja ini tapi tidak pernah nampak di gereja. Baru muncul dia di gereja waktu mau menikah. Pesanku sebagai orang tua, dimanapun nanti kalian berada, cari gereja. Jangan cari apabila perlu. Ya Virus, tentu dia akan mengikut. Carilah gereja mulai sekarang. Jangan nanti waktu anakmu mau dibaptis baru cari gereja. Ya, itu pesanku. Cari Tuhan di dalam rumah tangga.
Saya kasih contoh, mamaku tidak pernah absen dalam gereja. Dia salah seorang jemaat yang rajin, yang setia. Walaupun hujan badai, angin topan melanda, mamaku tidak pernah tidak ibadah. Kecuali sakit. Kecuali sakit. kecuali sakit pun datang. Ya Pinus, saya tidak katakan ini sama Dela karena kepala keluarga itu laki-laki. Ya, jadi Dela hanya mengikuti itu saja. Baik. Warta Gereja Supekam, 1 pelayanan dalam minggu ini. Sebelumnya kami ucapkan selamat menempuh hidup baru kepada saudara kami Pinus dan Bella. Semoga kiranya menjadi keluarga bahagia dan satu-satunya adalah takut akan Tuhan. Dan seperti biasanya kita dari Komisi Diakonia kalau ada acara kita ada ADRT-nya dan kesepakatan dan peraturan yang kita sepakati bersama tetap berlaku. Dan kami ada dari Komisi Diakonia tanda turut berbahagia. Jangan dilihat dari nilainya, lihat dari kebersamaan kita dalam satu jemaat GPDI Revival. Kami mempersilakan Ibu Bendahara untuk